Halo Sobat Stimas, balik lagi di Invocation bersama Vokasi Wujudkan Mimpi. Bersama aku Gita nih dan aku Diva, tentunya dalam program Ngopi, Ngobrol Apik. Wow, hari ini cukup menarik ya, karena kalau sebelumnya kita bahas people pleaser, hari ini kita akan bahas topik yang menarik juga. Iya, benar. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang overthinking. Overthinking mungkin udah nggak asing lagi ya di sebagian besar orang dan juga Sobat Stigma semua ya. Karena menurut aku orang-orang tuh pasti pernah ada di fase ini. Kalau ngomongin soal overthinking Diva, apa sih arti atau pengertian overthinking dari Diva sendiri? Overthinking itu mungkin dari kata over dan thinking nih. Over itu kan berlebihan, dan thinking itu berpikir. Jadi kalau didefinisikan secara umum, overthinking itu adalah sebuah tindakan atau kebiasaan secara khusus di mana kita memikirkan suatu hal secara berlebihan. Berarti emang highlight dari overthinking itu adalah overnya ya. Over yang artinya berlebihan, dan segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik. Begitu juga dengan berpikir. Karena berpikir itu pasti perlu. Iya. Tapi jangan sampai melebihi batas dari kapasitasnya otak gitu ya. Karena itu juga nanti akan buat kita itu malah jadi negatif gitu buat diri kita. Dan tentunya nih kita biasanya orang-orang tuh sering overthinking tentang apa yang udah terjadi di masa lampau ataupun mengkhawatirkan masa depannya, dan mungkin nih yang sering itu adalah memikirkan kemungkinan yang belum mungkin terjadi di kita. Jadi aku mau nanya nih kita, menurut kamu nih, apa sih yang menyebabkan seorang terjadi overthinking menurut kamu kita? Oke, kalau overthinking dari setiap orang tuh pasti beda-beda ya penyebabnya. Ada yang karena insecure, kemudian timbul rasa overthinking, kemudian ada karena khawatir bagaimana cara orang atau pandangan orang terhadap dirinya. Dan aku sendiri itu lebih sering overthinking terhadap bagaimana cara pandang orang terhadap aku. Jadi aku membatasi diriku kepada orang-orang tuh terhadap tentang apa yang harus aku lakukan di hadapan mereka, tentang apa yang boleh aku bicarakan dan tidak boleh aku bicarakan di hadapan mereka. Sehingga biasanya ketika aku bertemu orang, pulang dan sampai rumah, aku akan mulai berpikir ulang, flashback kepada kejadian itu, dan aku mulai mikir, ada nggak ya tindakan-tindakan yang secara tidak sengaja malah menyinggung mereka, atau ada nggak ya perkataan yang aku ucapkan malah menyinggung mereka. Itu sih kalau dari aku. Bener banget kita, aku juga pernah ngalamin juga tentunya. Mungkin pada saat bersosialisasi nih, melihat pandangan orang aja kita udah gemeter ikutan, dan kita tuh merasa bahwa kita tuh mungkin dijauhin, padahal sebenarnya itu enggak. Kita mungkin terlalu awal untuk mendefinisikan. Iya. Padahal kita tuh harus mungkin lebih mengenal lebih dalam lagi orang itu sebenarnya Kita terlalu mudah ngambil persepsi ya, sampai akhirnya ini malah menyalahkan diri kita sendiri. Kita ya juga makin gak percaya diri dalam bersosialisasi. Nah, kita flashback lagi. Kita sudah membicarakan tentang pengertian overthinking sebelumnya ya, dimana itu berpikir berlebihan ya. Seperti yang tadi aku bilang, secara berlebihan yang segala sesuatu yang berlebihan itu pasti enggak baik. Dan pasti akan memberikan dampak negatif juga ke kita. Kalau dari kamu sendiri Diva, dampak negatif apa sih yang paling kerasa banget di overthinking ini? Yang pertama itu aktivitasnya tentu terganggu. Misalnya pada hari ini tuh kalian mungkin udah menyiapkan planning apa yang mau dilakukan, tapi malah kalian tidak melakukannya karena mungkin kalian terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, dan secara berlebihan itu benar-benar menghambat aktivitas sehari-hari. Selain itu juga pastinya insecure. Karena overthinking itu juga bisa menyebabkan insecure loh, karena pada saat itu kita memikirkan satu hal yang berlebihan, sehingga kita itu merasa kurang percaya diri terhadap diri kita maupun ada di lingkungan kita. Jadi kita tuh akan menjadi minder dan mungkin sulit bersosialisasi nantinya. Kita jadi meragukan diri sendiri ya. Dan selain itu, overthinking ini juga bisa membuat kita waktu tidur kita itu berantakan. Karena biasanya itu overthinking datang ketika malam hari. Entah kenapa si overthinking ini nggak tahu waktu gitu ya. Datangnya ketika malam hari, ketika dimana seharusnya kita sebagai manusia gitu ya untuk beristirahat dari semua aktivitas yang sudah kita lakukan seharian. Tapi entah kenapa isi kepala tuh nggak bisa diajak kompromi. Kita malah memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, dan akhirnya membuat waktu tidur kita berkurang. Dan itu juga bisa mengganggu kesehatan. Iya, pastinya itu mengganggu kesehatan karena kan udah berantakan jam tidurnya.
Selain itu, overthinking ini juga bisa menyebabkan kita menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kan biasanya seperti kata kamu tadi, overthinking itu bisa terjadi karena kita memikirkan masa lalu. Jadi kita bisa menyalahkan diri sendiri dari overthinking ini. Karena akan muncul kata seandainya. Pasti akan berpikir, seandainya aku tidak melakukan itu kemarin, pasti aku akan mendapatkan hasil lebih baik dan lain sebagainya. Itu pasti udah nggak baik banget buat diri kita, karena itu akan membuat kita makin ragu sama diri sendiri. Beda sih, itu udah masa lalu ya. Yes. Dan kita juga nggak bisa kembali juga ke masa lalu, kita juga nggak punya pintu Doraemon ya. Kecuali kamu punya kekuatan time travel mungkin bisa ya, tapi kan nggak sepenuhnya bisa diperbaiki juga. Jadi intinya itu setiap orang tuh punya masa sulitnya masing-masing. Kalian bisa mengambil pesan ataupun beberapa Evaluasi ya, evaluasi. Kalian tuh nanti bisa evaluasi diri dan ke depan itu bisa lebih baik lagi pastinya. Dan juga ingat lagi untuk kalau misal kalian lagi khawatir gitu ya sama masa depan, apa yang akan terjadi ke depannya, nggak usah khawatir, karena kita sebagai manusia juga nggak akan pernah tahu bagaimana masa depan, karena udah ada yang ngatur kan ya. Tugas kita adalah mempersiapkan diri dengan evaluasi-evaluasi yang sebelumnya sudah kita lakukan. Sehingga ketika nanti ada masalah yang sama, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Atau mungkin ketika kita mendapatkan masalah yang lebih besar, kita jadi punya persiapan diri juga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kita, setiap orang tuh mungkin pernah terjebak di situasi di mana itu sebenarnya tidak mau untuk melakukan itu, tapi karena paksaan juga dan juga karena situasi. Jadi kita Invocation punya tips-tips penting buat kalian sobat stigmas yang terjebak di zona overthinking ini. Kita punya tips. Yang pertama itu alihkan perhatian tentunya kita, dimana kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai. Kalau kalian suka melukis, kalian boleh melukis, membaca buku, mendengarkan musik, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan, sehingga pikiran kalian teralihkan dan tidak memikirkan apa yang kalian lagi overthinking. Jadi ya mungkin akan lebih baik lah ya, dan relax lagi. Soalnya berpikiran terbuka. Mungkin kalian bisa berpikiran terbuka dengan cara mungkin harus lebih bersyukur dan melihat banyak-banyak sudut pandang orang lain. Karena belum tentu kalau kita lagi ada di posisi sekarang, mungkin belum tentu orang-orang tuh ingin banget tiba dari kita, tapi mungkin kita harus lebih terbuka lagi dan melihat nggak semua orang itu benci sama kita. Pasti ada yang suka juga sama kita. Dan menurut kamu nih Gita, apa sih yang bisa diberikan tips-tips lain yang mau diberikan? Oke, tips lainnya itu adalah berhenti jadi perfeksionis. Jadi buat sobat stigmas nih yang selalu ingin mendapatkan hasil yang sempurna di setiap hal yang ingin dikerjakan, ingat kalau misalnya manusia tuh nggak ada yang sempurna. Dan kita sebagai manusia ya cuman bisa kalau misalnya mau terjadi ya udah terjadilah gitu. Karena semuanya kan udah ada rencananya, semua juga akan ada jatah gagalnya masing-masing. Dan kita sebagai manusia juga selagi masih muda gitu ya, habiskan jatah gagalnya, sehingga nanti kamu akan mencapai tujuan yang selama ini kamu impi-impikan. Dan kamu balik lagi kayak kamu akan berpikir, wow ternyata aku pernah melewati masa sulit itu ya, sampai akhirnya aku ada di sini gitu. Merasakan perjuangan kalian ya, dan itu yang akan bikin kita bangga ya, makin bangga sama diri sendiri. Yang terakhir itu adalah bicarakan pada orang-orang terdekat. Kita bisa bicarakan isi pikiran kita. Kalau misalnya kita tidak bisa membendung itu sendirian, kita bisa bicarakan pada orang-orang yang kita percaya. Siapa tahu kita juga bisa dapat solusi, sehingga bisa sedikit mengurangi overthinking kita. Kita juga bisa mendapatkan sudut pandang baru. Dan itu buat kita menjadi relax dan lega nanti. Iya, karena sudah tercurahkan ya semua isi pikirannya gitu. Well, kalau ngomongin overthinking itu jujur ya, emang gak ada habisnya. Karena emang pembicaraannya cukup menarik, karena sering dialami oleh sebagian besar orang. Benar banget. Dan semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat untuk sobat stigma semuanya. Dan juga bisa diterapkan pelan-pelan aja. Pasti. Bener, pelan-pelan tapi pasti. Jadi sebelum mengakhiri perbincangan ini, jangan lupa untuk mengucapkan jargon sekolah kita. Kalau aku bilang SMK Negeri 1 Masubud, jawabannya kompeten, inovatif, dan siap kerja. Oke, ayo mulai. SMK Negeri 1 Masubud, kompeten, inovatif, siap kerja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sosial media SMK Negeri 1 Masubud. Dan aku Gita Tiani, aku Diva. pamit undur diri. Bye!